Holstentor, kota Lübeck di Hanseatic menjadi sangat kaya melalui perdagangan. Tembok yang kuat dan benteng yang kokoh seharusnya melindungi kekayaan ini dari ancaman eksternal. Faktanya, Holstentor tidak pernah diserang selain fungsinya yang murni militer, bagian dari sistem pertahanan kota. Holstentor juga memiliki arti penting lainnya. Kesan monumental terutama tercipta dari dua menara megah yang menonjol 3,5 meter dari bangunan pusat. Untuk mengantisipasi situasi pertempuran, sisi lapangan dibangun hampir tanpa jendela. Tembok di sisi kota berkurang-kurang dari 1 meter dan jauh lebih tipis dibandingkan dengan yang menghadap ke lapangan. Dan keseluruhan strukturnya lebih bergaya artistik daripada sisi lapangan dengan tujuan militernya. Tugas gerbang dicanangkan dengan huruf Latin emas di atas lorong di sisi lapangan dengan arti harmoni di dalam, kedamaian di luar. Kemiringan menara selatan Holstentor terlihat jelas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pondasi pada masa pembangunan pada abad ke-15. Karena gerbang tersebut dibangun di atas tanah berawa, tiang-tiang yang rapat ditancapkan ke dalam tanah dan di atasnya diletakkan 2 lapis balok pembentuk apa yang disebut pondasi rak. Namun, hanya menara yang dibangun di atas konstruksi ini. Sedangkan sayap tengah yang berat tidak ditopang. Oleh karena itu, menara-menara tersebut tenggelam secara tidak rata ke dalam tanah, miring ke arah satu sama lain akibat tekanan yang sangat besar. Gerakan-gerakan ini tidak dihentikan sampai restorasi tahun 1933. Pada pertengahan abad ke-19, gerbang tua itu menjadi pemandangan yang menjadikan dan bobrok. Selama 10 tahun yang panjang, dari tahun 1853 hingga 1863, Parlemen Kota Lübeck membahas pembongkaran seluruh bangunan tersebut. Dengan mayoritas tipis, 1 suara, hasilnya 42-41, majelis akhirnya memutuskan pada tanggal 15 Juni 1863 untuk mempertahankan gerbang tersebut. Selama berabad-abad, Holstentor telah menjadi lambang gagasan Hanseatic, Liga Hanseatic dan Kota Hanse tentang perdagangan, kekuasaan, dan kekayaan. Bangunan ini memiliki bobot simbolis yang penting sejak awal ketika didirikan pada abad ke-15 dan dimaksudkan untuk memenuhi lebih dari sekadar tujuan perlindungan militer. Itu pun sudah direncanakan sebagai bangunan, perwakilan, dan monumen. Dunia tersembunyi dari ganggang, pemukiman bersejarah membentang seperti labirint melalui halaman belakang di hampir seluruh kota tua. Dulunya terdapat 180 gang dan halaman yang berpenghuni. Kini tinggal sekitar 80 buah. Kebanyakan dari rumah ini terbuka untuk umum dan dapat diakses secara bebas saat berjalan-jalan santai melalui kota tua. Rumah-rumah gang kecil yang telah dipugar dengan penuh kasih sayang saat ini mewakili ruang hidup yang didambakan di jantung kota. Tidak selalu demikian. Gang pertama dibangun pada awal abad ke-14 karena kurangnya ruang seiring berkembangnya perdagangan di Lübeck dan populasi yang bertambah sangat cepat. Jadi mereka punya satu ide. Mereka membangun rumah kecil dengan 1 lantai yang sering kali tidak berjendela di halaman belakang rumah mereka. Hampir 80% penduduk tinggal dengan kondisi ini. Setiap kota di Jerman tampaknya memiliki pasar malam menjelang Natal dan setiap pasar menampilkan beberapa perbedaan regional. Pasar Natal sering beroperasi dari sekitar 25 November hingga beberapa hari sebelum Natal.
Segala macam seni dan kerajinan Natal dapat ditemukan di berbagai stand penjualan, mulai dari dekorasi dan mainan pohon Natal tradisional, serta produk daerah dan ide hadiah yang sangat menarik. Pasar malam memiliki tradisi panjang di Lübeck dan pertama kali disebutkan dalam catatan sejak tahun 1648. Saat ini, bangunan bersejarah tersebut membentuk suasana yang menyenangkan untuk perayaan Pranatal yang meriah di pasar. Bagaimana marsipan datang ke Lübeck dari Timur Tengah yang dulu tempat di mana almond dan gula diperdagangkan? Jika kita percaya legenda setempat, marsipan bahkan ditemukan di Lübeck. Pada tahun 1407, ada krisis kelaparan karena gedung toko-toko di Lübeck kosong. Dan senat konon menugaskan para pembuat roti untuk membuat roti dari kacang almond, marsipanis, roti almond. Apakah ini asal-muasal roti marsipan yang terkenal saat ini? Faktanya, marsipan mungkin sudah menempuh perjalanan jauh sebelum menjadi begitu populer di Lübeck. Di timur, pasta almond manis menjadi terkenal sebagai kue harem dan menurut legenda, setiap permen memiliki gambar seorang penggaris. Dalam bahasa Arab, Mu'taban berarti raja yang duduk. Sebelum marsipan mendapatkan reputasinya di Lübeck sebagai makanan manis, marsipan diperdagangkan secara eksklusif di toko-toko kimia sebagai obat. Pada awal tahun 900, Dr. Persia Rases menyebutkannya dalam teks kedokteran Arab. Efek menguntungkannya disebutkan dalam buku Masak Abad Pertengahan. Marsipan seharusnya memberikan efek positif pada perut dan usus serta potensi. Setelah marsipan ditemukan di toko-toko kimia Lübeck pada abad pertengahan, serikat pembuat manisan baru menemukannya sendiri. Meskipun gula jelas merupakan komoditas yang mahal, gula dapat diperdagangkan secara bebas. Namun, pada awalnya hanya kalangan bangsawan saja yang mampu menikmati kelezatan manis ini. Dilapisi daun emas asli, marsipan diberikan kepada pejabat tertinggi di kekaisaran. Media kerajaan dan acara meriah selama Renaissance tidak lengkap tanpa marsipan sebagai hidangan penutup. Pada masa itu, produksinya masih melelahkan dan memakan waktu. Butuh waktu hingga awal abad ke-19 belum masyarakat umum dapat menikmati marsipan karena pembuatannya menggunakan gula yang sudah menjadi lebih terjangkau.
Pasar kerajinan tangan di Hospital of the Holy Spirit. Sekitar 80 seniman dan perajin internasional mendemonstrasikan keragam teknik kerajinan tangan selama satu pasar yang berlangsung selama 10 hari. Stand individu yang bergaya pedesaan tersebar di daerah teras, di ruang bawah tanah, berkubah abad pertengahan, dan di lebih dari 100 apa yang disebut shabby halls, yaitu ruangan kayu kecil di bagian tengah gereja yang dihuni hingga beberapa dekade yang lalu. Pasar kerajinan telah diselenggarakan dan dijadikan oleh Asosiasi Wanita dan Kebudayaan Jerman untuk Lübeck selama lebih dari 50 tahun. Sekitar 200 wanita menjadi sukarelawan untuk tujuan baik ini. Hasil bersihnya disumbangkan untuk proyek budaya dan sosial di Lübeck. Pada abad pertengahan, terdapat banyak orang miskin di kota Hanseatic yang disebut orang-orang beruntung yang tergantung pada bantuan dan sedekah dari warga Lübeck yang kaya. Kesengsaraan itu ada di mana-mana dan ada juga banyak orang kaya dan saleh yang rela membantu meringankan penderitaan orang-orang yang membutuhkan. Bantuan tersebut tidak sepenuhnya tanpa pamrih karena para donatur mengharapkan tempat di surga karena kemurahan hati mereka. Contoh terbaik dari jenis kesejahteraan abad pertengahan ini adalah Rumah Sakit Roh Kudus atau Hospital of the Holy Spirit yang selesai dibangun pada tahun 1286 yang merupakan salah satu lembaga sosial tertua yang masih ada di dunia. Ia memiliki banyak perkebunan di dalam dan sekitar Lübeck dan pendapatan dari perkebunan ini cukup untuk merawat orang miskin dan orang sakit. Lubang-lubang kecil ini menggantikan deretan tempat tidur yang berdiri sendiri sejak tahun 1820 dan seterusnya menawarkan tempat privasi seluas 6 meter persegi. Salah satu lubang kecil masih dilengkapi perabotan hingga saat ini dengan gaya yang sama seperti pada akhir tahun 70-an.